Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, menyikapi pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak dapat bertemu atau mengadakan esensi seperti biasa, maka GSJ Efrata Pagarsi telah mengadakan esensi online, baik melalui WhatsApp video call ataupun Google Meet. Kami berharap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat bergabung bersama dengan kami. Setiap pertemuan akan diadakan selama 15-30 menit dalam 2 atau 1 minggu 1 kali. Kita akan saling menguatkan, sharing bersama dan juga berdoa sehingga kita menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam menjalani hidup di masa sekarang ini. Yuk bergabung. Hubungi saya ataupun Ibu Yuli di nomor 0813 2009 2343. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ada di rumah pada pagi hari ini. Kita akan kembali pada online. Mari kita bawa hidup kita di dalam Tuhan. Mari kita bawa setiap hati kita, apapun yang kita gumulkan pada pagi hari ini. Kiranya kita percaya bahwa Tuhan akan menjamah dan menjawab setiap doa-doa kita. Amin. Haleluya.
doa kami Tuhan. Ajarkan kami untuk dapat memandang selalu kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Ajarkan kami ya Tuhan untuk menyatakan semua kebesaran-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami ucap syukur di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Jamah setiap hati kami ya Tuhan, yang beribadah di tempat masing-masing Tuhan. Jamah Yesus, jamah Tuhan setiap kerinduannya Bapa. Engkau yang maha mengetahui setiap kerinduan-kerinduan yang ada di dalam hati jemaat Tuhan. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami buka Bapak ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau pimpin ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar yang kami sembah Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Dan kita akui di hadapan Dia bahwa Dia adalah Allah yang besar. Dia yang Allah yang selalu menepati janji-janji-Nya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau
ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang kau berjanji
Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, kita mau kembali lagi mendengar firman Tuhan bersama-sama belajar. Mari buka hati kita untuk Tuhan berbicara kepada kita masing-masing. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami membawa hati kami di hadapan-Mu. Kami mau Engkau dan Roh Kudus saat ini mengurapi kami masing-masing. Baik hamba-Mu di sini Tuhan maupun setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu yang bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Menyatukan hati kami karena kami rindu Engkau berbicara secara pribadi kepada kami ya Bapa. Firman-Mu sungguh dalam dan hanya Engkau Roh Kudus yang sanggup menerangkan kepada kami, membukakan akal budi kami untuk menerima berkat-berkat ilahi, berkat-berkat rohani yang akan membimbing kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu Roh Kudus ada di sini, Roh Kudus ada di setiap hati kami, Roh Kudus ada di rumah-rumah anak-anak-Mu ya Bapa. Ya, dan saat ini Roh Kudus-Mu Tuhan akan menguasai kami sedemikian rupa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Amin. Judul pagi hari ini adalah renewing, memperbaharui. Saudara-saudari sekalian, di masa pandemi, di masa COVID ini, saya tidak tahu apakah saudara-saudari pernah mengalami harus dites apakah saudara terinfeksi virus corona atau tidak. Tetapi ketika saudara dites, saudara berharap bahwa saudara mendapatkan tesnya negatif, tesnya tidak ada coronanya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mulai berpikir, apakah saya bisa mencari satu indikator mengetes kehidupan rohani saya, mengetes apakah iman saya masih kepada Tuhan, mengetes apakah saya masih dekat sama Tuhan. Saudara sekalian, ternyata Tuhan bicara melalui firman-Nya. Mari kita buka bersama-sama di dalam 1 Yohanes 3 ayat 21. 1 Yohanes 3 ayat 21 mengatakan seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Sekali lagi saya mau baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Saudara, hati nurani kita, kalau firman Tuhan suka pakai kata batin, ya, batin kita menjadi indikator, menjadi alat ukur kita di hadapan Tuhan. Dan 1 Yohanes 3 ayat 21 mengatakan, apakah hati kita menuduh? Apakah hati kita menuduh? Sebab dikatakan di sini, jikalau hati kita tidak menuduh. Artinya kalau hati kita tidak menuduh, hasilnya negatif, saudara. Hasilnya negatif. Kalau hati kita tidak menuduh, maka dikatakan di sini kita punya keberanian untuk datang kepada Tuhan. Apa sih hati nurani? Apa sih batin ini? Saudara, hati nurani adalah kesadaran yang hakiki, kesadaran yang paling bawah di dalam diri kita. Kesadaran yang memberitahu kepada kita ketika kita bersalah. Kita merasa ada perasaan bersalah, walaupun mungkin sekeliling kita nggak tahu. Siapapun di dunia ini nggak ada yang tahu, tetapi hati kita kasih tahu. Hati batin kita akan memberitahu, dan batin kita ini, hati nurani kita ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat pengukur apakah kita berani datang kepada Tuhan. Saudara, jikalau indikator hati kita ini negatif atau tidak menuduh, maka kita punya keberanian untuk datang kepada Tuhan, untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita punya keberanian dan keyakinan bahwa apa saja yang kita minta akan kita peroleh. Saudara baca, kalau tadi 1 Yohanes 3 ayat 21, saudara baca juga ayat yang ke-22, saudara. Ayat yang ke-22 dikatakan, apa yang kita minta kita tahu kita akan menerima. Kenapa? Karena hati kita tidak menuduh. Hati kita ini hati yang tidak menuduh. Tahu sekali bahwa kita sudah menuruti segala perintah Tuhan. Kita udah lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sebab itu hati kita tidak menuduh. Nah, ketika hati kita tidak menuduh, kita berani untuk datang berdoa. Tetapi sebaliknya, saudara, ketika
indikatornya positif, ketika indikatornya menuduh, hati kita menuduh, hati kita bilang saya tidak benar di hadapan Tuhan, saya nggak lagi bagus di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa mungkin kita sudah tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Dikatakan kita tahu sekali bahwa saat ini kita tidak layak lah ya. Suka kata-katanya pakai istilahnya saya lagi nggak layak sama Tuhan. Saya merasa tidak layak sama Tuhan. Saudara, kata tidak layak itu bukan tidak layak. Memang kita tidak layak di hadapan Tuhan, saudara. Tetapi tidak layak di sini kita tahu bahwa ada sesuatu kesalahan atau sesuatu yang kita sembunyikan yang kita tidak mau terbuka sama Tuhan. Kita simpan itu, kita berharap bahwa Tuhan tidak tahu. Dan ketika keadaan kita positif, hati kita menuduh, kita jadi segan. Kita ada rasa segan, rasa yang tadi saya katakan tidak layak untuk ketemu Tuhan. Mau berdoa, aduh, kayaknya saya enggak dulu deh gitu ya. Apalagi kalau diajak berdoa, sok kamu dulu aja, saya enggak dulu. Ketika kita tahu bahwa kita harus membaca firman tiap hari, kita merasa aduh, males gitu ya. Males baca firman Tuhan. Waktu kita harus ibadah, wah nggak ibadah di gereja, harus online. Udahlah, apalagi kalau kita sendirian, harus buka sendiri, harus kasih usaha untuk buka dan sebagainya. Udah, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita juga akan merasa malu untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Kita pakai tenaga kita lebih, kita pakai usaha kita lebih daripada kita berserah kepada Tuhan. Kalau misalkan kita tetap mengabaikan, kita tetap minta sama Tuhan, sikap kita jadi arogan, saudara. Sikap kita bukan sikap seorang hamba, tetapi sikap seperti Tuhan ya emang harus gitu. Kayak kewajiban Tuhan untuk nolong saya. Saudara, sesuatu sikap yang berbeda sekali. Sikap yang mungkin kita bisa bilang dalam tanda kutip kurang ajar sama Tuhan. Saudara-saudari sekalian, keadaan ini kalau tidak dihentikan, akan terus-menerus membawa kita semakin lama semakin, kalau turun tuh semakin lama semakin turun. Kerohanian kita akan semakin turun. Nah, mari kita akan bersama-sama lihat di dalam Wahyu 2 ayat 4-5. Mungkin kita bertanya, kalau Tuhan melihat keadaan anak-anaknya yang seperti ini, apa yang sebenarnya apa yang ada di dalam hati Tuhan? Dan saya mendapatkan di dalam Wahyu 2 ayat 44-5 yang mengatakan demikian. Namun demikian aku mencela engkau. Ini firman Tuhan kepada jemaat di Efesus, saudara. Tetapi ini bagus sekali ya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Jadi kenapa kita bisa jauh seperti ini dari Tuhan? Kenapa ketika kita periksa hati kita tahu bahwa hati kita menuduh, itu mungkin karena, atau Tuhan katakan kita sudah jauh dari Tuhan, kita sudah jauh dari kasih kita yang mula-mula sama Tuhan. Waktu kita mulai dekat sama Tuhan, waktu kita mulai kenal sama Tuhan, waktu kita berapi-api, wah senang sekali, senang berdoa, senang baca firman Tuhan, senang cerita sama orang tentang gimana Tuhan menolong kita. Mungkin kita udah nggak punya lagi itu, nggak punya rasa kasih, rasa exciting, rasa semangat sekali kalau mau beribadah sama Tuhan, mau memuji Tuhan, kita semangat sekali. Kita sudah tinggalkan situasi kondisi itu, kita tinggalkan kasih kita yang mula-mula. Dikatakan lagi, sebab itu, gimana caranya? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Mungkin kita sekarang udah jatuh. Kalau kita indikatornya sudah positif bahwa hati kita menuduh, ingatlah bahwa betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Apa yang harus kita lakukan? Bertobatlah, Tuhan katakan. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa yang semula kita lakukan? Bersekutu bersama-sama dengan orang-orang seiman kita. Saudara, dalam beberapa waktu yang akan datang, kita akan kembali lagi bisa beribadah di gereja. Mari saudara, kita siapkan hati, datang. Saya suka sekali, saya lebih suka untuk datang di rumah Tuhan, saudara. Karena saya bisa merasakan sesuatu yang berbeda daripada online di rumah. Terus terang, walaupun Tuhan tetap berbicara, kita tetap bisa merasakan hadirat Tuhan, tetapi ada sesuatu perbedaan. Dan saudara-saudara sekalian, dikatakan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Datang di gereja, berdoa lagi. Kalau kadang-kadang kita berdoa sendiri mungkin agak sulit ya, tapi berdoa bersama-sama di gereja.
satu langkah yang baru yang kita berikan kepada Tuhan. Baca firman Tuhan sungguh-sungguh ketika kita ibadah, sungguh-sungguh saudara. Nggak datang ibadah karena kebiasaan terus nanti tidur di gereja, tetapi datang ke gereja dengan hati yang sungguh-sungguh mau ketemu Tuhan, mau menerima berkat Tuhan. Karena apa yang Tuhan katakan, kalau kita biarkan terus-menerus kita keadaan kita terus menurun. Kata Tuhan, jika tidak demikian, kalau kita nggak bertobat, kalau kita nggak lakukan lagi apa yang dulu kita suka lakukan, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dan tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, apa yang harus kita lakukan adalah bertobat. Lakukan lagi apa yang dulu ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mula-mula mengasihi Tuhan. Semangat yang lama. Mari kita bangunkan kembali semangat yang lama. Berdoa, baca Alkitab. Kenapa saudara? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang maha kasih. Tuhan kita itu adalah kasih. Dia adalah kasih itu sendiri. Tuhan Allah Sang Maha Kasih itu selalu menunjukkan rahmatnya kepada kita. Rahmat yang seperti apa saudara? Rahmat yang baru. Baru setiap hari kata ratapan. Nanti kita akan baca bersama-sama di akhir dari ratapan. Tetapi sekarang ini mari kita akan lihat di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Saudara, saya suka sama Tuhan. Kita Tuhan yang senang sama yang baru. Siapa yang gak suka sama yang baru? Saudara dikasih sepatu baru, baju baru, saudara kan pasti lebih suka. Bahkan datang ke gereja juga kadang-kadang kita menginginkan sebuah acara atau liturgi yang baru. Gak gitu-gitu aja monoton. Kita ingin sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda yang membuat kita tidak bosan. Saudara, hidup sama Tuhan gak bosan. Hidup sama Tuhan itu gak bosan. Jadi kalau sekarang saudara jadi orang Kristen yang bosan kayaknya ya kita ya. Saudara harus bertanya di dalam diri saudara. Indikator hati saudara harus mulai dipakai. Apakah kita dituduh apa enggak? Hati kita menuduh atau enggak? Saudara-saudari sekalian, mari kita baca bersama-sama Yeremia 29 ayat 11 sampai 15. Sampai 13, maaf saya. Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, lihat. Tuhan sudah merancangkan sebuah hari depan yang penuh harapan. Kalau saudara sekarang ini merasa bosan, merasa kayaknya saya semakin turun, kayaknya semakin apa ya namanya kelelep gitu ya, semakin tenggelam. Saudara-saudari sekalian, mari ingat kembali. Ingat kata Tuhan, betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Bertobat, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kenapa? Karena Tuhan sudah membuat rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang membawa hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudari sekalian, itu rancangan Tuhan. Kalau saudara bertanya, kenapa saya nggak melihat sekarang? Kenapa saya malah merasa tenggelam sekarang? Yaitu saudara, indikator hati kita pasti menuduh kita. Sebab itu, mari kita bertobat. Percaya sama Tuhan. Tuhan punya rancangan yang indah buat kita. Amin. Tuhan punya rancangan yang penuh dengan harapan. Baca ayat yang ke-12. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Datang sama Tuhan untuk berdoa. Bukan datang sama Tuhan untuk meminta saja, tetapi datang kepada Tuhan untuk berdoa. Di dalam doamu ada bawalah persembahan pujian dan penyembahan. Di dalam doa kita bawalah pengagungan untuk Tuhan. Saudara boleh memohon kepada Tuhan. Tetapi mari kita datang karena hati kita mau berpaut kepada Tuhan. Apabila kamu berseru itu nggak cuma manggil saudara, tapi memanggil dengan suara yang keras. Kita mau mendapatkan perhatian, sebab itu kita berseru. Saudara, artinya kita ada kerinduan. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, apa kata Tuhan? Maka aku akan mendengarkan kamu. Banyak di antara kita suka bertanya-tanya, apakah Tuhan mendengarkan doa kita? Saudara, saya kasih tahu dalam firman Tuhan ini, Tuhan katakan, aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu
menanyakan aku dengan segenap hati. Rahasianya apa saudara? Segenap hati. Ketulusan hati kita. Kita harus tulus datang sama Tuhan. Karena Tuhan tahu, karena Tuhan melihat hati kita dan Tuhan tahu hati kita. Dia lihat hati kita, bukan lihat hanya suara kita, puji-pujian kita. Bukan saudara, hati kita. Hati kita. Jadi nggak peduli, mungkin ada lagu bahkan ya yang bilang bahwa jangan biarkan saya menyanyi hanya dengan mulut, tetapi dengan hati. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati, saudara. Tuhan melihat hati. Kita buka lagi ya. Kita buka lagi di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 bilang ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saudara lihat kata ini. Hati yang baru, ciptaan baru. Saudara, Tuhan itu senang sesuatu yang baru, diberikan yang baru. Enggak bekas saudara, tetapi baru. Saudara, Tuhan akan memperbarui hati kita. Apapun keadaan kita saat ini. Kalau saudara, hati saudara tidak menuduh, puji Tuhan. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak mau memperbarui hati saudara. Memperbarui, memberikan sesuatu yang baru. Ciptaan yang baru. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Ya, ini semua firman Tuhan, ayat-ayat yang saya bawakan untuk menunjukkan kepada saudara. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada saya betapa Tuhan suka sekali memberikan sesuatu yang baru, memperbaharui hidup kita. Tetapi kita harus melakukan bagian kita. Kita harus bertobat. Kita harus melakukan perintah Tuhan, bukan hanya taat sama perintah-perintahnya, tetapi melakukan. Bukan hanya baca firman Tuhan, tapi lakukan firman Tuhan. Lakukan apa yang semula kita lakukan ketika kita mula-mula mengasihi Tuhan, mula-mula jatuh cinta sama Tuhan. Saudara, Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27 mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Puji Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru, kata Tuhan. Dan roh yang baru. Oh, luar biasa. Roh yang baru di dalam batinmu. Hati nurani kita diperbaharui. Hati nurani yang tadi menuduh akan diperbaharui sama Tuhan. Dan hati ini, dan Tuhan katakan, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dijauhkan hati yang keras. Tetapi Tuhan, ku berikan, kata Tuhan, kepadamu hati yang taat. Banyak di antara kita yang bergumul dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita tahu harus lakukan ini, kita tidak lakukan itu karena satu dan lain hal, karena kelemahan kita dan sebagainya, saudara. Tuhan katakan, saudara, saya melihat, saya menyadari bahwa untuk taat kepada Tuhan, kita memerlukan Roh Kudus, saudara. Kita memerlukan Roh yang akan membantu kita, Roh penolong itu. Sebab itu Tuhan katakan, Rohku, pasal 36 Yehezkiel ayat 27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Luar biasa, saudara. Sekali lagi, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin, saudara. Amin kan ayat ini. Roh Tuhan sendiri, Tuhan akan berikan kepada kita diam di dalam batin kita, di dalam hati nurani kita, hati yang murni. Saudara, Roh itu akan diam di situ, dan Tuhan akan membuat kita hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Sesuatu yang mungkin kita bergumul, tetapi dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dan ini janji Tuhan. Amin kan, saudara. Sebentar kita akan berdoa. Doa mohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri masuk dan tinggal di dalam batin kita, memurnikan batin kita, memurnikan hati nurani kita. Oh, luar biasa, saudara. Luar biasa, luar biasa. Saya mau tutup dengan ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayat 26. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya.
bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin saudara. Amin. Amin. Tuhan akan memperbaharui hati kita, memperbaharui kita menjadi ciptaan yang baru. Lakukan bagian untuk kita, dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Bagian kita adalah bertobat. Lakukan seperti ketika kita apa yang suka lagi, lakukan lagi apa yang pertama sekali ketika kita jatuh cinta pada Tuhan. Lakukan itu semua. Dibutuhkan usaha, kemauan kita. Mungkin kita harus menaklukkan keinginan daging kita untuk lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan bagian Tuhan adalah rohnya akan Tuhan biarkan diam di dalam batin kita, memurnikan kita, membuat hati kita ini, membuat kita ini akan suka melakukan kehendak Tuhan. Tuhan akan jauhkan hati yang keras, Tuhan berikan hati yang taat. Tuhan mau membaharui kita. Siapkah? Maukah kita diperbaharui sama Tuhan? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah maha besar, Engkau Allah maha kasih, Allah yang sanggup memperbaharui hati ini Tuhan. Kami mau bertobat dari kelakuan-kelakuan kami. Kami mau bertobat dari semua ya Tuhan yang merupakan kejahatan di matamu Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami mau ingat kembali betapa dalamnya kami jatuh Tuhan, dan kami mau berbalik dari segala kebiasaan jelek kami Tuhan, segala yang menyedihkan hatimu Tuhan, yang melupakan Roh Kudusmu Tuhan. Dan kami mau Roh Kudusmu, kami mau undang Rohmu Tuhan, kami mau minta kepadamu ya Tuhan, Rohmu sendiri yang Engkau janjikan untuk diam di dalam hidup kami, di dalam batin kami, memurnikan hati nurani ini ya Tuhan, sehingga kami tahu kehendak-Mu, sehingga Roh ini akan menolong kami, memberi hati yang taat, melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mau berseru kepadamu, datang kepadamu dan berdoa ya Allah. Kami mau menemukan Engkau Tuhan, kami mau melihat wajah-Mu, memandang keindahan kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pagi ini Yesus. Hamba mau berdoa saat ini, seberapa banyak anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu ya Allah. Pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, dan pertolongan Roh Kudus yang akan menjamah hati demi hati Tuhan, akan menolong kami menemukan pembaharuan daripadamu ya Yesus, sehingga akal budi kami, semua yang ada di dalam kami Tuhan, kami akan menjadi manusia yang baru, manusia yang berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa kepadamu, memohon ini semua hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang di dalamnya kami sudah diselamatkan, dan di dalamnya kami memperoleh semua janji-janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita membuka hati kita di hadapan Tuhan, kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan, kita mohon berkat-Nya, kasih-Nya, anugerah-Nya turun ke atas kita dengan berlimpah. Haleluya, mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSJ Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763 013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut.
Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSJ Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSJ Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.